Terpenuhinya kondisi pengecualian ketiga, berarti keberadaan dunia ini akan berakhir. Karena ini adalah dunia di mana Lizzie Sinclair harus menjadi tokoh utamanya. Pada saat itu, salah satu kesatria di sisinya melangkah maju. Dia mengatakan bahwa Lizzie berhati lembut dan bahwa ada tatanan dunia yang harus ditegakkan, bahkan dengan tindakan drastis seperti itu. Kepala Lizzie terasa berbinar saat mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia telah kalah. Syarat untuk pengecualian ketiga telah terpenuhi, tapi selama Edith meninggal, kisah Lizzie tidak akan tersentuh. Dengan kematian Edith, cerita-cerita yang menjadi narasi Edith akan hilang dan tidak akan ada yang mengganggu Lizzie. Sekalipun Lizzie tidak memiliki kendali atas karakter-karakter itu adalah kehidupan yang telah dijalaninya berkali-kali sebelumnya, dan dia dapat mengendalikan perubahan-perubahan itu dalam batas kewajaran. Edith harus mati di sini sebagai penjahat. Lizzie berterima kasih kepada sang kesatria atas nasihatnya dan berlari kembali ke rumah besar untuk mengambil botol air panas. Belati tajam itu ada bersamanya. Lizzie, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Cliff menghentikan Lizzie saat dia memasuki tempat eksekusi. Aku di sini bukan untuk menonton eksekusinya. Aku di sini untuk memberikan botol air panas untuk Edith. Lizzie, cuacanya akan dingin dan sudah diputuskan untuk tidak mengeksekusi Edith. Jadi, kau harus mengizinkanku, Cliff. Para prajurit di sampingnya tampak tersentuh oleh kata-kata hangat Lizzie. Akhirnya, Cliff mendesah dan mengangguk. Lizzie mencengkeram botol air panas dan belati erat-erat di tangannya dan berjalan menuju ruang bawah tanah tempat Edith ditahan. Dia harus bergegas karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Killian. Ketika dia turun ke bawah, Edith menggigil dan membiru karena kedinginan. Senang melihat dia tidak akan menolak botol air panas itu. Lizzie memanggilnya dengan suara riang. Edith! Hah? Lizzie? Kamu kedinginan ya? Aku bawakan sebotol air hangat untuk menghangatkanmu. Namun, mendengar jawaban Edith, wajah Lizzie mengeras tanpa dia sadari. Terima kasih Lizzie, kupikir aku akan mati kedinginan. Lizzie tidak percaya bahwa wanita yang baru saja menguliti lehernya agar lebih mudah dipenggal kepalanya, sekarang dengan senang hati menerima botol air panas karena dia kedinginan sampai hampir mati. Jika kau tidak ingin mati begitu saja, mengapa kau tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Killian untuk menyelamatkanmu sebelumnya? Edith tampaknya menganggap sikap Lizzie aneh, paling tidak begitu. Namun, ia merasa lucu karena ia menjawab pertanyaan Lizzie satu demi satu. Dan sekarang kamu ingin hidup lagi? Jawaban akhir Edith sederhana. Dia sudah putus asa karena dia pikir tidak akan ada yang percaya padanya. Dan dia lelah bersikeras atas ketidakbersalahannya dan dicap pembohong. Karena Killian percaya padaku. Lizzie akhirnya menyadari di mana letak kesalahannya. Killian ya, Killian adalah masalahnya, selalu begitu. Dia begitu fokus pada tindakan Edith hingga menganggap remeh perubahan Killian, dan itulah yang menyebabkan seluruh kegagalan ini. Aku seharusnya memegangnya erat-erat sejak awal, maka hal ini tidak akan pernah jadi seperti ini. Merasa marah pada Killian, Lizzie menghunus belatinya dan menebas lengannya sendiri dengan liar. Sensasi pisau tajam yang mengiris kulitnya memang tidak mengenakan, tetapi itu harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan semuanya kembali. Lizzie menjerit saat dia melemparkan belati ke jeruji besi, dan Cliff dan Killian turun seolah-olah mereka telah menunggu. Selesai sudah. Lizzie menangis ketakutan, tetapi dalam hati merasa lega. Jika dia terluka di tempat yang hanya ada dia dan Edith, jelas bahwa Edith bersalah. Sampai Killian mengambil belati dan menyerahkannya kembali kepada Cliff. Lizzie tidak ragu sedikit pun bahwa Edith akan diseret pergi.
Tetapi Lizzie, bukan Edith yang dicurigai Kilian. Bagaimana dengan belati itu, saudaraku? Bukankah itu terlalu hangat? Apa? Belati yang kamu pegang? Bukankah bila dan gagangnya hangat? Lebih dari suhu tubuh manusia. Kalau dipikir-pikir, pada saat itu, Lizzie menyadari kesalahannya. Tetapi itu sangat tidak terduga, sehingga dia tidak dapat memikirkan alasan yang bagus. Yang dapat dilakukannya hanyalah mengulangi bahwa Edith berbohong dan bahwa dia datang hanya untuk memberinya sebotol air panas. Namun, tatapan Kilian menjadi lebih dingin. Dan ada satu kesalahan penting lagi, Lizzie. Dia menyelipkan tangannya melalui jeruji dan mengayunkan belati. Belati itu tidak dapat membuat sayatan yang dalam dengan tangan yang hampir tidak dapat menembus jeruji besi. Lizzie, yang belum pernah terpojok seperti ini sebelumnya, berteriak frustasi. Namun, Kilian malah semakin membentaknya. Dan seolah itu belum cukup, ia menyalahkan Cliff yang melingkarkan lengannya di pinggang Kilian. Edithlah yang menenangkannya. Kilian, sudah cukup. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada rasa superioritas. Yang ada hanya suara yang tenang. Apa-apaan ini? Kenapa dia bertingkah seperti pemeran utama wanita? Dengan air mata frustasi, Lizzie hanya bisa menyaksikan Edith digendong keluar dari ruang bawah tanah oleh Kilian. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu mengerikan untuk diingat. Lizzie tidak mampu membalas teguran Edith, dan Duke Ludwig yang selama ini mendampinginya berbalik dan pergi dengan sangat kecewa. Duke dan Duchess Ludwig menghujani Edith dengan kotak-kotak berisi emas batangan dan sejumlah besar perhiasan karena merasa kasihan padanya. Lizzie harus menghadapi bagaimana rasanya menjadi manusia normal, alih-alih menjadi pemeran utama wanita untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Melihat Edith di tengah panggung, berseri-seri dalam sorotan lampu, sedangkan dirinya sendiri berdiri tepat di luarnya, bertepuk tangan. Kenangan tentang kehidupan sebelumnya sudah memudar, tetapi dia ingat sensasi menjatuhkan nama Penakei dan jatuh serta dilupakan orang. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan buruk itu. Kehidupan yang selalu dipuji semua orang itu membuat ketagihan. Bahkan menjauh sedikit pun sudah diikuti perasaan kekurangan yang tak tertahankan. Untuk lepas dari kekurangan itu dan untuk membalikan keadaan pada Edith, pertama-tama Lizzie memutuskan untuk menggelar pesta pernikahan yang megah dan mewah. Namun, hal yang terjadi tanpa perlu ia minta dalam cerita aslinya, kini karena kekuasaan pengarang telah hilang, ia harus memintanya sendiri. Pada pernikahan yang sudah Lizzie alami berulang-ulang, bunga-bunga yang memenuhi aula pernikahan tanpa terkecuali adalah mawar putih dengan kualitas terbaik. Tetapi bunga yang tercantum dalam anggaran yang dibawa Cliff adalah bunga hortensia putih. Hortensia berukuran besar, sehingga akan terlihat melimpah meskipun hanya sedikit yang ditempatkan. Tetapi efisiensi seperti itu jauh dari karakter utama yang diinginkan Lizzie. Aku ingin mawar putih menghiasi aula pernikahan dan juga kelopaknya harus ditaburkan. Tapi mawar putih dalam jumlah sebanyak itu sulit ditemukan akhir-akhir ini, Lizzie. Hortensia putih juga populer sebagai bunga pernikahan. Cliff, kau tidak serius kan? Kau juga mengabaikanku. Tentu saja tidak, Lizzie. Kalau begitu, lakukan apa yang aku katakan. Bisakah kau melakukannya? Lizzie menahan kekesalannya dan tersenyum. Ya, jika itu yang kamu inginkan. Cliff menuruti permintaannya, tetapi Lizzie merasa desahan kecil yang mendahului jawabannya sangat menyinggung. Saat itu, kau tampaknya siap meletakkan kerajaan di bawah kakiku. Sepanjang hidupnya, Cliff selalu mendambakan sedikit kasih sayang darinya. Dan sebelum ia bisa mengatakan sepatah kata pun, ia telah memberinya apa yang diinginkannya. Tetapi semakin mereka membicarakan pernikahan itu,
semakin banyak pula perselisihan di antara mereka, dan semakin banyak pula dia menghela nafas. Tentu saja, hal itu tidak membuatnya mundur, tetapi kemudian sang Duchess yang bertanggung jawab atas anggaran keluarga datang menemuinya. "Lizzie, aku perlu bicara denganmu sebentar." Lizzie tidak memikirkannya, ia malah senang karena Duchess tidak mungkin menolak apapun yang diinginkannya. Tetapi kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya sungguh tidak terduga. "Cliff sedang merencanakan pernikahan dan aku khawatir rencananya belum matang." "Ya, bagaimana dia merencanakannya?" "Dia sangat gembira karena akan menikahimu. Dia sudah merencanakan segala macam kemewahan." Duchess menggelengkan kepalanya dan menunjukkan kepada Lizzie rencana pernikahan dan anggaran yang telah disusun Cliff. Itu benar-benar semua yang dimintanya. Jika pernikahan ini terus berlanjut seperti ini, akan ada rumor bahwa keluarga Ludwig suka pamer dan boros. Cliff mencintaimu, tidak ada yang meragukan itu. Tetapi ini sangat berbeda dari pernikahan Kilian. Jadi ia tampaknya tidak ragu bahwa seluruh rencana itu merupakan hasil kasih sayang Cliff yang berlebihan padanya, dan bahwa Lizzie akan menghilangkan beberapa hal untuk membuat anggaran lebih hemat. "Kalian semua seharusnya mengadakan pesta pernikahan seperti ini untukku meski aku tidak memintanya." Lizzie menjawab dengan suara terisak-isak, berusaha keras untuk menahan amarahnya. "Apakah Anda merasa sia-sia menghabiskan uang sebanyak ini untuk saya?" Lizzie, "Iya, saya anak haram dan wanita rendahan. Tapi bagaimana dengan Cliff? Ini pernikahan Cliff, pewaris Duke, dan seharusnya tidak lebih buruk dari pernikahan bangsawan lainnya." Sang Duchess kehilangan kata-kata, matanya terbelalak karena terkejut. Pada akhirnya, pernikahan itu berjalan sesuai harapan Lizzie. Tetapi dengar harga Lizzie tidak akan pernah bisa bersama sang Duchess lagi. Tetapi Lizzie tidak menyesalinya sedikit pun. Tidak ada gunanya terlibat dengan pemeran tambahan. Faktanya, sikap Edithlah yang lebih mengganggunya daripada perilaku Duke dan Duchess yang menjauhinya. Entah dia tidak punya nyali atau sudah melupakan Lizzie, Edith tersenyum dan bertepuk tangan di pernikahan wanita yang mencoba membunuhnya. Kilian dan Edith tampak jauh lebih bahagia daripada Cliff dan Lizzie, dua tokoh utama di hari itu. Dan Lizzie sangat membencinya. Salah satu tujuan pernikahan mewah ini adalah untuk memancing rasa iri dan cemburu Edith. Tetapi setelah Edith dan Kilian berangkat ke Raizen, suasana hatinya sedikit membaik. Baiklah, Edith sudah pergi, dan aku akan membuat narasi baru untuk Lizzie mulai sekarang. Secercah harapan tampak bersinar.